Eh? Oh njaluk dolar? Ya wis tak sumbang. $100 Singapura. Iki 1.200.000. Ya. Kowe piro? Bu, orang sedekah itu kayak orang sunat. Orang sunat itu kelong tapi seneng. Soalnya apa? Bentuke apik. Oh ya Allah, perkumpulan lurah segini banyak, ra kuat nyewa terop. Semakin lama semakin tambah kebaikannya, jelas itu adalah orang kaya yang mendapatkan cintanya Allah. Tetapi kok ada orang hartanya semakin bertambah semakin pelit, jelas dia orang yang tidak dicintai oleh Allah. Amin. Ayo kowe. Kok ono pengajian, aku gelem nyumbang, lak lurahe sowan nggonku nggo proposal, sok-sokan. Seolah-olah itu kalau kita memberi dengan panitia merendahkan diri itu keren. Lah ono sing model ngoten niku Pak Lurah, ra usah diparani. Bondone untalen dhewe. Kan ono undang-undange wonten Al-Qur'an. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Perkataan yang lebih baik, perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih dicintai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Niku dawuh. Ibu-ibu di rumahnya boso karo bojone, ngomong yang lembut sama suaminya, penuh maaf dengan suaminya, penuh kasih sayang dengan suaminya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Nyoh tak sumbang, dasar kere. Itu nggak disukai oleh Allah. Mendingan ibu-ibu di rumah ngomong sama suami ini sing apik. Ayo, tak takon bapak-bapak iki, bojomu ning omah basa apa ora? Blas. Jarene Pak Lurah mboten basa Gus tapi bosok. Ngedhok kulon dilawan. Endi bojone Pak Lurah sing diwonge? Endi bojone Pak Lurah? Oh kae, hai Bu. Iya. Gayane muah muah muah. Pak Lurah paring asma sinten Pak Lurah? Oh, kowe kok Eko iki lho Supriyono kok Eko iki lho. Kene kono perang lurah e. Loh, kalau kelurahan itu kota. Kalau ini desa apa kota? Desa, ketok rupawan desa kok. Niki kota nama dusun iki? Oh desa. Niki berarti kelurahan kepala desanya Pak Supriyono. Pak Supri. Berarti bojone jenenge Bu Sup. Halo Bu Sup. Perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Jenengan menehi tanggane karo muring-muring itu kalah baik dibandingkan ngomong yang bagus. Makanya sak kasar-kasare kula Pak Lurah, saya itu kalau sama istri weanan itu boso. Loh, bisa dicek. Istri saya hari ini berangkat ke Malaysia, harusnya Pak saya itu berangkat ke Malaysia. Istri saya itu kan kanker. Dinyatakan sudah sembuh habis operasi tapi setiap tahun harus PET scan di Malaysia. Saya bilang, sorry ya Bun, Abah nggak bisa ndereke ke sana. Nggih pun Abah ngaji mawon. Sudah Bun, kamu niat ke Malaysia nggak usah niat berobat. Niatnya apa Bah? Belanja saja. Bojone wong sugih ta? Aneh. Akhirnya istri saya berangkat ke Malaysia tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Loh, emangnya salah? Loh, aku boso Pak nih. Bojoku lewat tenda. Sampun di bandara Abah nggih antri boarding. Lancar nggih, nggih Abah terbang. Boso. Oh, aku ning kene bojoku jenenge sapa wacanen? Iki sapa kuwi? Ibu negara. Oh, ibu negara. Di HP istri saya
Nama saya siapa? Abah Say. Wah, bukan sayang sih, Syaitonir Rajim. Jal, Pak Lurah ning HP-ne jenenge bojone sapa ndelok wani ra. Ora wani. Aku curiga jangan-jangan mak lampir. Sapa Pak Lurah bojomu jenenge ning kono. Buka-bukaan wae Pak Lurah, kan kita transparansi Pak Lurah. Yeah. Walah. Singkat banget Ibu. Pak Camat sapa ndelok orang guyang-guyu. Aja diganti Pak Camat. Wih penting itu penting itu. Hah? Di jenenge sapa ning kene? Ibuke Almas lah. Kuwi berarti ana ibuke Almas, ana ibuke Siti. Ayo juragane Mas. Delok. Razia HP iki pokoke. Sinten namanya mriki? Ibu Ezi. Loh, kok padha karo Pak Camat kowe? Soale kula iki tau, Bu. Napa kok kula seneng nggodani bapak-bapak niki? Soalnya kula tahu teng Belanda, tahun 2018. Pertama kali kula ngaji di Belanda. Saya diantar sama juragan, orang kaya, Pak. Mau masuk toilet, Gus, nitip HP sebentar, saya mau ke toilet. Delalah HP-nya bunyi, Pak, incoming call, panggilan masuk. Tulisannya siapa? Satpam. Aku batin. Masa juragan besar satpam berani telepon, kan nggak mungkin, Pak. Logikanya dari mana? Mana bisa satpam direct langsung ke juragan? Keluar dari toilet saya tanya, ono telepon bro, siapa Gus? Satpam. Oh satpam. Tak tanya, siapa itu? Bojoku. Laki-laki itu kan kurang ajar. Baru menikah bidadariku. 5 tahun pernikahan istriku. 10 tahun satpam. 15 tahun mak lampir. 20 tahun Israel. Tapi ya salahnya perempuan kok, sama suami semakin lama semakin galak kayak mak lampir kok. Lakulah bahasa, Pak. Karena itu tadi, bahasa yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah. Mila ibu-ibu, ngerumangsane ibadahnya pas-pasan, pengen mendatangkan ridhonya Allah. Bagaimana caranya? Ngomong yang baik sama suami, jangan kasar. Suami itu jangan dikasari, Bu, insya Allah mati sendiri. Makanya aku curiga kenapa Pak Lurah Supriyono kurus, jangan-jangan selalu dikasari sama istrinya. Alah mbok kaya Pak polisi, Pak Kapolsek kuwi. Pak Kapolsek apa? Oh, Pak Kanit Lantas. Kula ning dalan galak, semua pengendara motor, mobil wedi sama Kanit Lantas. Opone nyekel semprit bikin dalan ngene iki. Wis wedi kae. Waduh ditilang modar iki. Baru lihat hawanya sudah takut. Tapi nek ning omah diajar karo bojone. Iya, Mama. Nganti rambutnya putih kabeh. Lah ning dalan nengkres. Ning omah ya remuk. Wong wedok dilawan. Sabar Pak Eko. Tapi di panggung ini orang yang rambutnya mohon maaf yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam hanya Pak Eko. Rambutnya putih kabeh. Mbok tentara awake gede, galak perang karo Belanda wani, karo bojone tetep ora wani kok. Aku gumun wong wedok kok menangane ra umum lho. Terbuat dari apa gitu loh. Malah aku nggak seneng karo wong lanang. Ya masa aku seneng karo Supriyono, ya mah kok aku. Ya apa? Yes, iki
Cik ngomong ke karakter alon-alon lagi, urung masuk anak yatim nih. Selamatan dhisik le yo. Ora mongan mangane cangkemmu. Lan di musikmu. Iki lah modar iki, bocah ning kene saune ning kono iki. Mohon sedekah untuk anak yatim. Ya ayo selawatan kowe melara selawatan. Ayo iso ora tak ditabuhi. Ora iso. Lah kowe pindah rene barang ngopo ora iso, Cuk? Tak pikir wis diangkat. Wis yo selawatan tanpa musik, masake cangkemku ya Allah, ya Allah. Mohon sedekah untuk anak yatim. Di panitia ini siap-siap sini. Aku melu nyumbang. Kiai sugih kok. Padake Mudin. Halo Mbak Mudin. Muah. Kene aku nyumbang, ini juga duit aku. Ya. Kayak selawatan. Oh njaluk dolar. Ya wis, tak sumbang. $100 Singapura. Iki 1.200.000. Ya. Kowe piro? Ya, gitu ku berambang ya. Ora payu gitu ku berambang dituker dhisik. Ya. Lho mending tau daripada kowe 1000 cangkemmu. Sok-sokan. Jal tak takon. Kodak infak datang. Dompetmu 100.000, 50.000, 1.000. Yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Ndelok munyuk kebun binatang sawune 100.000. Pengajian delok kiai infake 1000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan kowe ngajeni kiai napa munyuk? Yo selawatan yo. Karo mubeng wi infake. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Ade Fatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat Bu berkat cangkeme pantesan Mbak Mudine lemu ulangi tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana
sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai amin urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek sholawatan salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad gedhog kulon ngundang Gus Miftah Lurah Supriyono lumayan gagah ana gajah adus ning beli najan gagah manuke ya gede ya Pak Lurah ya cilik Kecamatan Turan Kerauan Gus Miftah Pak Camate lumayan gagah ana gajah mangan gorengan najan gagah ora urunan ya rasa nesu. Oh basa isone kaget aku. Mik muni. Wis penak cah Hadra iki mangan ora nyanyi. Dolan ning sawah dos ning kali. Kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji. Oke rondo sing njaluk di tapi Gus Miftah ora sing wani bocahe iki ya Allah muslimat iki apa bae kok ibu-ibu njaluk siir napa mboten? Hah? Sego berkat rasane nikmat. Sego gandum sayure asem beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Wis tuwek kok ya balsem. No. Allah menolak tuwal. No. Oh, pada begitu no apa-apa kesel mambu. Minyak tawon. Wi sing nyelonjorke tungkak wi. Buah belimbing, buah pisang,
Raine glowing, kakinya belang-belang. Kakinya belang-belang. Belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Kae wis tuwek tapi kemenyek. Alhamdulillah. Saya apa? Iyup nggih. Ya ampun pengajiannya sampai subuh mawon. Los rewel. Lanjut. Yes, ngaji meneh. Nah, orang kalau dikasih dunia sama Allah, bisa dia dicintai oleh Allah, bisa dia tidak dicintai oleh Allah. Nah, mila kula pesen, ayo awake dhewe seberapapun yang dititipkan oleh Allah harus ada nilai kebaikannya. Makanya kenapa orang Islam ki kreatif, Pak? Gawe acara-acara. Salah satunya alasan untuk bikin acara itu apa? Supaya kita bisa mentasarrufkan harta yang kita miliki. Contoh bulan Muharram digawe santunan anak yatim. Itu dalam rangka apa? Kita mampu mentasarrufkan harta yang kita miliki. Bu, orang sedekah itu kayak orang sunat. Orang sunat itu kelong tapi seneng. Soalnya apa? Bentuke apik. Cangkeme wong kene iki lho. Malah nganggo helm Pak Camat itu loh. Ibu-ibu yang punya anak belum disunati, saya sarankan Pak, dibawa sunatnya ke Kabupaten Jepara. Bentuknya bagus, ukir-ukiran. Alah Pak Lurah ki paling bentuknya kayak helmnya kayak apel Malang Kalau saya di Lampung Pak Lurah. Jadi besarnya kayak belalai gajah. Lu aku kurang ngajar, jajal ndelok, ya mah ndelok. Emangnya aku cowok apaan? Saya ulangi ya, orang sodako itu seperti orang sunat. Dikurangi tapi seneng. Kenapa? Orang sunat itu bersih. Makanya kenapa Pak? Survei membuktikan 75% orang kena penyakit HIV AIDS itu rata-rata tidak sunat. Kenapa Pak tidak sunat? Karena nggak bersih. Orang sodakoh itu seperti orang sunat. Dikurangi tapi seneng. Kenapa? Karena bentuknya lebih bagus. Dan itu sehat. Sama orang sedekah itu sehat. Contoh, jenengan tahu sumur mati. Sumur yang ditutup. Itu di dalam sumur berpotensi ada gas beracunnya. Maka banyak orang kecemplung sumur mati itu bukan karena kelelep, tapi karena menghirup gas beracun. Pertanyaannya, kenapa sumur itu menjadi beracun? Karena tidak pernah ditimba, karena airnya tidak pernah diserot. Betul Pak Polisi? Sama, coba Anda lihat, air Zam-Zam dipakai oleh orang sedunia. Kemarin musim haji 3 juta orang lebih. Tetapi airnya tidak pernah berhenti mengeluarkan sumbernya. Tetap keluar. Sama dengan sedekah. Gus, jenengan itu mau teori tok. Coba jenengan prakteknya. Oke. Tahun 2012, saya memutuskan untuk membuat pesantren gratis. Makan dan minum di pondok gratis. Belajar gratis. Padahal santri pondok itu kalau makan Pak Subhanallah, Gunung Semeru pindah ke piring. Metutuk dan saat itu kondisi ekonomi saya masih pas-pasan. Kondisinya justru malah mungkin kekurangan. Kalau mau jujur Bapak Ibu, tahun 2010 saya baru pertama kali punya motor. Tahun 2009 saya belum punya motor. 2010 baru berani kredit motor Vario. Uang muka 5 juta, angsuran per bulan 500.000. Setiap kali mau berangkat ngaji saya starter bunyinya dit uang motor kredit.
Saat itu posisi saya masih ikut mertua di PMI, Perumahan Mertua Indah. Rumah mertua saya kecil, ukurannya RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Posisi saya waktu itu mau limo, madep mantep mangan melu morotuo. Bahkan M10, madep mantep mangan melu morotuo moring-moring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15. Madem mantep mangan melu morotua moring-moring menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu marisi. Bapak mertua saya dengar dijawab M1, nopo Pak? Matamu. Tapi kita itu nggak pernah punya jiwa pelit Pak Bu. Apapun yang kita miliki dikasih sama orang. Saya dulu tahun 2000 pengajian delokalisasi pertama kali. Untuk bayar kuliah saja, untuk hidup sehari-hari saya kurang. Tetapi setiap pengajian saya membawa 50 nasi bungkus untuk mbak-mbak yang ada di lokalisasi. Karena saya pengen pengajian mbak-mbak itu tidak dibebani apapun. Jadi nggak perlu bayar saya, nggak perlu urunan, makanan saya yang bawakan, mukena saya yang bawakan, Quran saya yang bawakan. Dulu awal-awal saya kasih mukena Pak, mereka kurang ajar. Ikhlas Gus, ikhlas. Syaratnya apa? Tinggu sholat, ojo tinggu lemek. Aku yang ngono tuh. Nah, ternyata saya punya teori itu benar. Teorinya apa Bapak Ibu? Orang itu kalau makan terus gak ada yang keluar gak sehat. Ayo coba dipenggali. Orang minum terus gak ada yang dikeluarkan gak sehat. Mesti sembelit. Sama, uang masuk terus gak ada yang keluar gak sehat. Orang makan terus gak ada yang keluar gak sehat. Makanannya halal saja kalau masuk terus gak keluar gak sehat, apalagi makanan haram. Ternyata sama, uang itu masuk terus gak ada yang keluar gak sehat, apalagi uang haram. Tapi lucunya orang Indonesia hari ini mohon maaf, takut dengan makanan haram tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Ada babi takut mengandung cacing pita, betul? Salah Bu, babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Masa anaknya Pak Camat? Kita itu takut dengan makanan haram, tapi nggak pernah takut Pak dengan uang haram. Buktinya apa? Banyak pejabat muslim takut dengan babi, tapi tidak takut dengan korupsi. Makanya Pak Lurah, halo, mudah-mudahan Lurah selamat tidak tergoda dengan dana desa. Amin Allahumma amin. Soalnya kalau ngerti banget Pak Lurah, teman-teman kita yang kemudian dipegang sama polisi, tangkap sama kejaksaan, itu rata-rata penyakitnya cuman nguntal dana desa. Aku lah yakin lah Lurah yang gedok kulon ora bakal nguntal, wonge kuru nih ra umum kok. Kakean mikir, sing dipikir Pak Lurah apa? BLT. BLT untuk orang miskin. Orang gedok kulon ya kurang ngajar, gelangnya besar-besar ngakunya miskin. Betul? BLT jelas peruntukannya untuk orang miskin. Duwe wedhus sak kandang ngakune miskin. Punya mobil ngakunya miskin. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Bajune ya muslimat. Ya ngaku gelang. Ya ngarep dhewe. BLT itu kan peruntukannya jelas ya, untuk orang miskin. BLT-nya cuma 500 paket, yang ngaku miskin 1000 orang. Akhirnya lurahnya pusing, dibagi sesuai dengan peruntukannya. Akhirnya yang 500 orang nggak kebagian, mulai cerewet, fitnah ngalor ngidul. Aku nggak kebagian BLT. Kenapa? Karena BLT ini dibagi sama saudaranya, lurahnya sendiri. Ada yang seudan seperti itu?
Itu benar. Benar-benar fitnah. Mila lurahe kelasnya fitness, awake fit atine ngenes. Sabar Pak Lurah, sabar. Lurah seneng kok. Lah gimana? Sekarang perpanjangan masa jabatan 9 tahun. Wah. Sesuk lak tenan 9 tahun, lurah ra ngundang ngaji Gus Miftah dhewe tak dongake bokonge udunen selawase. Setuju? Modar kowe, modar. Sesuk tak goleke waktu bengi men adem. Wah. Untukmu Pak Lurah. Mulai mikir, larakuan bayar ya gampang Pak Lurah, bayar aja pakai BPJS. Nah, uang itu masuk terus gak ada yang keluar, gak sehat. Makanya dibuat mekanismenya namanya apa? Sodakoh. Sodakoh. Niki bulan Muharram. Nah, tapi niki kalau pesan Pak Lurah, walaupun ada bahasa santunan anak yatim, saya minta nyantuni anak yatim gak usah dibawa ke panggung lah Pak Lurah. Nggih, leres nih Pak Lurah. Didatangi saja rumahnya. Saya itu gak mau anak-anak yatim dipermalukan di depan panggung, betul? Udah santunane rasa piro, isi nih kiro. Bener ono dalil, roksul yatim famsah. Kepala anak yatim diusap. Maksud ini ku diusap dengan kasih sayang. Pulang, oh di rumahnya nggak punya beras, belikan beras. Seragamnya sekolah jelek, belikan seragam. Oh itu butuh uang jajan, dikasih uang jajan. Itu namanya nyantuni anak yatim. Kalau di atas panggung santunane mong 1.000 diwirang-wirangi di hadapan orang 1.000, kan kasihan, menumbuhkan mental kere. Kalau anaknya pinter dia merasa malu. Tapi kalau anaknya goblok, dia akhirnya setiap tahun nganti nunggu kapan aku diunggah ke panggung. Saya nggak mau itu terjadi. Kita muliakan mereka dengan terhormat, betul? Disantuni dengan cara yang baik. Ibu-ibu juga sama. Tolong dijaga psikologis anaknya. Anaknya jangan dijadikan mental kere. Lebaran Pak D-nya pulang dari Jakarta. Dek, kayak Pak D-mu mulai njaluk sangu. Kui mental kere. Lagian ibu-ibu itu juga aneh. Begitu anaknya punya uang saku banyak mulai cerewet. Dek, sini ibu yang simpen. Mesti orang balik. Penipuan investasi bodong. Duit kok wis mlebu wong wedok ora bakal balik. Betul Pak Lurah? Lah kandhani betul. Rata-rata perempuan tuh adanya cuma tambah kali, nggak ada pengurangan apalagi pembagian. Lah apa keutamaan sedekah? 1, niki menjenengan sore hari ini yang santunan tambah mantap. Senajan to infake mong 1.000, ketok mah plung-plung. Wong kene iki lucu, infak 1.000 ngrogoh kotang. Padahal duit 1.000 gambare patimu ra nyekel pedang, kok dilebokke kotang. Iso dibacok susumu yuyu. Ya Pak Lurah ya. 1.000 ning kotang iki lho ayo. Kuwi Pak Eko iki ya lurah kuwi. Lurah ngendi kuwi? Oh Turen. Ya lurah Turen yang ngundang dhewe. Turen nok numpang. Alasannya aku diundang kok ya numpang kuwi mau. Wong luwih lemu ra kuat kalah karo sing kuru. Ren Turen. Iki Lurah Budiono iki. Oh Gedong Wetan. Gedong kulone wani, Gedong Wetan rawani. But. Laran duwe duit yo nganu Bud, gawe keterangan SKTM. Surat keterangan tidak mampu. Lurah Turen batin kiai ini dancuk. Pak, didahar lho Pak, wong NU iki meneng wis isin-isin. Kemero sae kebak disai.
keutamaan orang bersedekah. Orang bersedekah itu ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda. Jenengan bisa lihat dalam surat Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqat waqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Orang yang mau bersedekah itu dikatakan sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan. Orang no bedone. Mong bedone siji. Kalau perempuan mau sedekah, uang itu dari suami, tolong minta izin sama suami. Kecuali dari awal suaminya bilang, nyobuk tak kasih uang terserah kamu untuk apa. Untuk belanja boleh, jajan boleh, sodakoh boleh. Tapi kalau cuma nitip, kamu mau mengambil titipan suami untuk sodakoh, izin sama suami. Mas, boleh nggak saya pengajian sodakoh? Ya, saya itu sepakat Pak. Keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa keuangan rumah tangga dipegang lebih baik dipegang oleh istri? Karena kalau dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Biasanya sih membahagiakan istri lainnya jenenge Budiono biasanya. Oh, ana bulurah iki. Oh, ora bojone ayu kok. Tapi iki yo aneh meneh lho, sing wedok putih seneng ireng ya. Kita esok Budiono mlebu surga karena bersyukur, Bu Budiono mlebu surga karena bersabar. Budiono mlebu surga bersyukur punya istri cantik, lah Bu Budiono mlebu surga bersabar ndi bojo kaya ngene. Rezeki ini. Loh, tapi memang sunnahnya cewek cantik itu menikah dengan cowok yang jelek. Supaya perbaikan keturunan. Makanya kalau dilihat anaknya Nabi Adam, itu yang cowoknya jelek nikah dengan istri cantik dan. Sebaliknya kalau cowoknya ganteng istrinya jelek. Nah, kan bocah-bocah hadroh wajahmu jelek le. Insya Allah besok istrimu remuk. Ireng-ireng manis. Niki Pak Lurah Budiono kalau di Jogja panggilannya Irma. Nah, irenge Masya Allah. Bulurai sewenang modar wepah, modar wepah. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan. Niki wau. Maka namanya istri, istana tempat ridho ilahi. Laki-laki namanya suami, semua uang adalah milik istri. Lah, itu. Wong itu langsung yes. Karena begitu Pak. Cowok yang good looking kalah sama cowok dengan yang good rekening. Makanya kenapa Pak Budiono istrinya cantik? Ya karena good rekening walaupun tidak good looking. Karena dibalik wajah su istri yang glowing, ada suami yang golong komeng. Lah, mila sing wedok, sing putih sing wedok, sing golong komeng ya Budiono soalnya. Sampai ngeluh-ngeluh. Andani kok. Wong wedok ilak tuntun wong lanang. Mila banyak kasus korupsi di Jakarta itu, Pak. Itu gara-gara perempuan. Contoh laki-lakinya kemudian aneh-aneh, ya perempuan Pak, contohnya Sambo. Sambo itu kan awalnya juga perempuan. Mungkin apa Badan? Hati-hati, perempuan itu bisa menjadi surganya bagi suami, tapi juga bisa menjadi neraka bagi suami. Ngoten. Kalau wingi lucu, kan kalau ngaji oleh Pak Prabowo. Orang takon ini, Gus, ngopo Pak Prabowo nyalon presiden? Kan randuwe bojo. Masa presiden randuwe bojo, masa presiden gak punya istri? Tak jawab, sekarang itu justru banyak pejabat rusak karena istri. Ayo, betul betul. Nah, tapi juga suami bisa baik karena istri. Mudah-mudahan istrinya Pak Supriyono, Budiono, Eko, termasuk istri yang membahagiakan bagi suami. Lah Pak Camat aku curiga iki. Iki sama meneh iki? Iki kades endi? Didik Wahyudi. Teko keri wetenge gedhi. Pak Didik matur nuwun. Sesuk ngundang dhewe. Teko keri ra ngundang. Pinter kok munggah panggung bar kotak infake metu dadi ra melu nyumbang ngono. Dik.
Seluruh turen kompak teko kabeh. Iya sing wani ngundang ya mung Supriyono tok. Makan nongko, minumnya susu. Supriyono, I love you. Tapi rata-rata lo rekene jenenge ya Supriyono, Eko, Budiono lah. Jangan jeneng desa. Surono. Sapa meneh? Kayak lurah meneh. Iki lurah kabeh ta iki? Oh ya Allah, perkumpulan lurah segini banyak, ra kuat nyewa terop. Jadi secara logika dan sebenarnya kalau pengajian kita hari ini nggak boleh dihadiri oleh sekian banyak orang. Harusnya yang hadir yang di bawah tenda tok. Oh tendane sakmene ya kudune jamaah emang sakmene tok. Yalah kere ya Allah. Sama terpe protes ya rawani yang rumangsa urunane titik kok. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa aqradullah qardan hasana, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Tegesin apa? Sedekah dengan cara yang baik. Yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Pun yakin nih, bondone nambah, pahalane nambah. Yakin mawon Bu? Kula niku wingi mangkat kaji kalau cerita nih. Bapak saya itu kan mau berangkat haji Pak. Sudah saya daftarkan haji 15 tahun yang lalu reguler. Sampai hari ini belum berangkat. Padahal bapak saya usianya sudah 76 tahun. Lah kemarin, kok bapak rumangsa wis tuwa. Lah pripun Pak wonten dawuh, bapak pengen berangkat haji. Lah kula cek, haji yang langsung berangkat namanya haji furodah. Per orang bayarnya 600 juta. Kalau sama ibu saya berarti 1,2 M. Akhirnya pun, nggih nyenengke wong tua, kula golek duit saya daftarkan haji. Begitu kula daftar ke bapak ibu saya ingat istri saya masih punya orang tua. Kalau sampai nggak berangkat sekalian pasti dadi omongan. Soalnya wong Jawa kuwi duwe kata-kata. Napa kata-katane? Sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Betul Pak Lurah? Ya. Akhirnya kalau yang berangkat cuman bapak ibu saya tok, ini masalah problem. Bagaimana dengan mertua saya? Untungnya istri saya cuman satu, sehingga mertua saya cuman sepasang. Lah bojoku papat, modar aku ya kowe. 8 Pak. Mila hikmah wong lanang bojo siji ki kuwi. Senajan to saya punya banyak teman ustadz yang istrinya banyak. Alah Gus, minta kelasnya kaya tikus. Apa mlebu metu lenge mung siji. Tak jawab, hurra papa. No what. Umpama aku gelem rabi meneh, wong wedok tak rentengi lah gelem. Tapi kan aku setia. Akhirnya bapak ibu mertua saya daftarkan. Lah ini sudah tua-tua. Kalau nggak ada yang ngawal bahaya. Istri saya daftarkan 5 orang. 1 orang 600 juta. Wis kula yakin. Uang yang paling baik itu adalah uang yang dihabiskan untuk orang tua. Kita itu lucu. Punya uang untuk beli mobil kita bangga. Tapi kadang-kadang uang untuk orang tua habis kita susah. Padahal nafkah terbaik itu adalah nafkah untuk orang tua. Bon, wong 5 kula daftarke. Sesuk ayo gampang golek meneh pikir saya. Daripada aku nyesel belum memberangkatkan orang tua, belum berangkat haji sudah mati. Ini bahaya. Tak daftarke kabeh. Allah adil. Saya mendaftarkan 5 orang, bapak ibu, mertua, orang tua kandung sama istri. Jamaah saya Raffi Ahmad telepon. Sorry kan kayaknya artis. Padake mudine gedhok kulon. Gus, saya mau berangkat haji sama Rans Entertain sama Nagita Slavina dan kawan-kawan. Tapi saya pengen berangkat haji yang bimbing Gus Miftah. Allah Maha Adil. Allah
nggak menghendaki orang tua saya berangkat sendiri. Saya bayari 5 orang, haji saya dibayari sama Raffi Ahmad. Langsung dibalas kontan Pak sama Allah. Lucunya apa? Visa saya keluar, Raffi Ahmad dan keluarga visanya nggak keluar. Akhirnya saya berangkat, Raffi Ahmad nggak berangkat. Saya bilang gimana bro? Ya udah rezekinya Gus Miftah katanya. Karena Gus Miftah memberangkatkan orang tua, memberangkatkan istri, Allah kasih melalui saya. Langsung spontan Pak. Akhirnya apa? Kenikmatan saya terbesar hari ini adalah ketika menuntun bapak ibu saya berangkat haji. Ketika membawa mertua saya, istri saya berangkat haji bersama-sama. Enggak semua orang kaya bisa Bu. Betul? Dia punya uang tapi orang tuanya sudah tidak ada. Dia punya uang tapi mertuanya sudah tidak ada. Sehingga apa? Tidak bisa berangkat bareng. Maka yang tadi dikatakan oleh Allah, ketika kamu beri pinjaman kepada Allah sedekah dengan cara yang baik, Allah akan melipat gandanya. Itu benar. Akhirnya bapak ibu saya pulang dengan selamat, mertua saya pulang dengan selamat. Pulang bapak medeni meneh, le bapak wis tuwa. Aku tuh kono tanah kuburan le. Aduh pak aku. Aku pikir macem-macem. Rasanya aneh toh pak. Nggih siap-siap le. Pun bapak tasih panjang umur. Bapak saya itu baru berhenti ngerokok usia 70 tahun pak. Saya nggak ngerokok sama sekali. Bapak saya perokok berat. Sampai usia 70 tahun ngerokok. Saking saya khawatir pulang saya bawakan buku bahaya merokok. Pak dibaca. Langsung dibaca bapak saya. Setelah itu subhanallah langsung berhenti membaca. Ya tetap ngerokok. Bukan ahli hisab pak. Ahli sunni. Nyusu geni. Malah ceramah sama saya begini, kamu lihat, berdasarkan penelitian WHO, 15% orang meninggal karena merokok. Saya bilang, lah itu bapak tahu, ini masih koma. Lanjutannya apa? 15% orang meninggal karena merokok, berarti 85% meninggal karena tidak merokok. Aduh, aku. Dan delala saya itu belas orang rokok dan sampai hari ini. Ibu-ibu, kalau cari anak menantu senang yang ngerokok apa enggak? Gus Miftah. Saya tuh nggak bisa ngerokok Pak. Dari dulu Pak Camat, nggak pernah ngerokok sama sekali. Kalau bapak saya itu wah sentra umum. Saya bilang perokok itu nggak bisa tua Pak. Karena masih muda sudah mati. Perokok itu ditakuti sama maling, ditakuti sama anjing. Kenapa? Karena batuknya nggak pernah berhenti. Ini kelihatannya ngerokok semua lurah-lurah ini. Apa meneh Budiono cangkeme ireng mesti ngerokok ya. Bu Lurah ngambung Pak Budi nganti kaya ngambung asbak cangkeme. Kalau Pak Lurah Supriyono insya Allah sudah mulai mengurangi rokok. Mengurangi rokok temannya. Pak Supri ngerokok Pak Supri? Ngerokok gitu. Larang rokok lemu cah iki. Tapi bener ding lak wong lemu ki wetenge gede manuke cilik. Lah Pak Supriyono wetenge cilik berarti manuke gede. Taiwangi pri. Yang nomor itu tangdong itu apa? Jaranan? Enggak, namanya kalau di sini ada tanggapan jaranan tuh ada. Nah, ya kuwi wong gedhok kulon iki, Pak. Lak diundang pengajian rong mesti mangkat, kakean sambat, tapi lak tanggane nanggap jaranan ra diundang, mangkat. Kamu kok jaranan ki ngundang demit, kok sing teko wong gedhok wetan. Berarti wong gedhok wetan kok ya demit. Berarti Budiono lurahe. Ya, kita lestarikan Jadilan, Jaipongan, Jaran Kepang, tapi jangan sampai mengalahkan pengajian.
Kalau pengajian nanggap jaran kepang, bawa uang saku banyak, pengajian 1000. Berarti Gus Miftah kalah karo demit. Mila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Nomor 2, sedekah mendatangkan rezeki. Kan ngeten undang-undang ini kok. Manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Yang datang membawa satu kebaikan maka Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Apa namanya bulan Muharram ngoten iki. Karena memang salah satu keutamaan bulan Muharram adalah sedekah. Jadilah orang mengatakan aku kok sedekah kere Gus, Anda salah. Sedekah itu investasi, Pak. Yang namanya investasi itu tambah nggak berkurang. Ya kan? Investasi itu tambah bukan berkurang. Maka nyuwun sewu, teori ini ngeten nggih. Kenapa kok orang sedekah itu bertambah bukan berkurang? Karena kita meyakini sebagai orang ahlussunnah bahasa barokah. Kan ngaten. Maka banyak orang yang duitnya banyak nggak pernah kecukupan. Ada orang yang duitnya pas-pasan tapi kecukupan. Wong urip ning desa iki lak mung loro bentuk ibu. 1 sumaker, 2 kirmasu. Apa itu sumaker? Sugih macak kere. Ana sing kirmasu kere macak sugih. Kira-kira wong gedhok kulon kata sumaker napa kirmasu? Kirmasu, kere macak sugih. Loh, aku bayangin gini, Mbak. Kan saya itu ngaji dari kalangan atas sampai bawah semuanya saya datang. Kayak saya besok bulan Oktober tuh dapat undangan 2 kali dari Pak Presiden Jokowi. Karena aku AKBP, aku kayaknya Bapak Presiden. AKBP. Masa ya AKBS, aku kayaknya Bapak Supriyono. Gedhok kulon wis murah dinyang. Kuwi dieling-eling kuwi gedhok wetan, turen. Ngendi meneh kuwi mau? Tanggung. Deni. Lah iso ki rene ya niate ngundang ngaji, syukur-syukur DP. Ora ana critane ngaji karo Ustaz DP, ora ana critane. Pokoke lurah gelem ngaji insyaallah selamat. Sampai nguntal dana desa ekrek karo iki. Amin. Pokoke lurah-lurah sing rawuh kabeh selamat nggih. Amin Allahumma amin. Lah niku nyuwun sewu. Barokahnya orang hasanah ahlussunnah itu nyata. Nyata. Sumaker sugih macak kere. Sinten niku? Ya nyuwun sewu. Pejabat ki lak iso kudune sumaker, polisi ki sumaker, tentara ki sumaker. Sugih macak kere. Aja mau ketok-ketok ki. Duwe tapi pura-pura tidak duwe. Lah lawang kutha-kuthane kok rata-rata kirmasu, kere macak sugih. Ketoke nongkrongnya di hotel, mobilnya mewah, wus macam-macam, tapi sertifikate ning bank, BPKB ning penggadaian. Lawang desa-desa iki lho, ya Allah mangane wong tiwul, sambele, terasi, lawe, iwak asin, tempe goreng, tapi sawahe ombo-ombo, sapine lemu, mung numpak Vespa tapi motore dhewe, ora kreditan. Dadi nyuwun sewu, Pak. Piye-piye kayak kemarin tahun 2022 kan saya diminta ceramah di Forum Investor Daily Summit 2022. Ini besok 2023 yang ngisi saya lagi. Itu siapa pesertanya, Pak? Investor dunia bersama para menteri dan presiden sing ceramah saya. Waktu itu isunya apa? 2023 Indonesia akan terancam dengan resesi global. Betul Pak Camat? Saya bilang orang Indonesia nggak perlu takut dengan resesi. Kenapa? Apalagi orang yang tinggal di desa seperti Gedhok Kulon. Mandiri. Lah gimana enggak? Mangan sego ya berase dhewe, mangan sayur ya sayure dhewe, mangan buah ya buahe dhewe. Ayo mangan pitik ya pitike dhewe, mangan endhog ya endoke pitik yu. Endoke dhewe. Jadi daya tahan kita orang desa itu Pak, itu lebih kuat. Makanya kenapa ayam kampung itu jauh lebih kuat dibandingkan ayam kota. Nggih napa mboten? Ayam kampung, ayam broiler. Broiler itu disebut sebagai ayam kota. Lebih kuat mana Pak? Kampung. Ayam kampung itu waduh
Hidupnya mungkin sia-sia, nggak seenak ayam kota. Ayam kota itu kan enak. Dari kecil sudah dimong. Makan dicarikan, minum dicarikan, kandang disiapkan. Makanya ayam kota itu Pak, kakinya bersih-bersih. Karena apa-apa dilayani. Beda dengan ayam kampung, kakinya kotor. Soalnya apa? Makan cari sendiri, minum cari sendiri, ceker dewe. Tapi coba Anda lihat daya tahan ayam kampung sama ayam kota. Ayam kampung ketika hujan dia nyari makan untuk anak-anaknya. Tapi ayam kota krungu bledek der, kaget. Kamu kaget? Berarti ayam kota. Stres Pak, ayam kota dengar bledek der, kaget mati stres. Dulu pertama kali muncul ayam kota orang seneng Pak. 3 bulan dagingnya sudah bisa dimakan. Tapi hari ini orang baru tahu bahwa ternyata dagingnya ayam kampung itu lebih nikmat dibandingkan ayam kota. Milih gulai ayam kampung apa gulai ayam kota? Gulai ayam kampung, lah Pak Camat jelas ayam kampus. Ora-ora Pak Camat. Ya Allah, sampun jam 6:30. Kan belum sholat ngasar. Kula ajeng buka teng Juragan 99, soalnya bar maghrib kula ngaji teng garasi MS Glow. Terus dalu teng ngendi ya bengi Pakis. Ya, Allah ya adil pengajian ning Gedhok Kulon, amplopnya pas-pasan diambirke Juragan 99. Ya lumayan subsidi sila. Matur nuwun Pak Supriyono. Mugi-mugi desane berkah. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah. Sik. Kok ana bendera Jatman. Kula nyuwun hadiah Fatihah. Binjang Jatman dan Habib Lutfi bersama ulama sufi sedunia menggelar pertemuan di Pekalongan dengan ulama dari 64 negara. Diselenggarakan di Pekalongan. Ketua sufi sedunia niku Habib Lutfi. Ketua Jatman nggih Habib Lutfi. Lambinjang saya diminta jadi wakil ketua panitia penyelenggara pertemuan ulama sufi sedunia. Wakil ketuane kula, ketua panitiane Pak Prabowo, pembinane Habib Lutfi, sing buka Pak Jokowi. Muga-muga lancar. Al-Fatihah. Iya kana butuh iya kana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizukna istiqamah. Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi war rizki wal ibadah. Allahumma rizukna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rizukna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rizukna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rizukna bi alfi quwwah. Allahumma rizukna bi alfi barakah. Allahumma rizukna bi alfi karamah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.